Baik, perkenalkan, nama saya Tiruli Sitinjak, NIM 2022790008, Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pemadatan tanah mekanik rekayasa. Jadi, pemadatan tanah merupakan proses yang penting dalam rekayasa konstruksi untuk mencapai kekuatan dan stabilitas yang optimal pada suatu struktur. Untuk pengertiannya sendiri, jadi pengertian pemadatan tanah adalah usaha secara mekanik untuk merapatkan butiran-butiran tanah, dan pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume tanah, mengurangi volume pori, namun tidak mengurangi volume butiran tanah tersebut. Secara singkat, pemadatan tanah ini adalah proses pengeluaran udara dari dalam pori-pori tanah. Ini adalah cara mudah dan efektif untuk memperbaiki sifat dari tanah tersebut. Yang kedua, kita masuk dalam metode. Jadi metode pemadatan tanah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemadatan dinamis, pemadatan statis, dan semi statis. Untuk pemadatan dinamis itu sendiri menggunakan peralatan yang bergerak untuk meningkatkan kepadatan material. Sedangkan yang pemadatan statis itu menggunakan beban statis secara tumpuk beton atau truk untuk memadatkan kepadatan material. Yang ketiga, untuk pemadatan semi statis itu menggabungkan teknik pemadatan dinamis dan pemadatan statis untuk mencapai kepadatan yang optimal. Untuk proses pada pemadatan tanah, yang pertama ada persiapan, yaitu menyiapkan area kerja termasuk membersihkan dan merapatkan tanah atau batuan yang akan dipadatkan. Yang kedua, mengilis tanah. Jadi mengilis tanah itu adalah cara untuk memukul maupun mengolah tanah tersebut agar menghasilkan maksimum. Biasanya akan dilakukan pengujian kadar air terlebih dahulu. Untuk faktor dalam proses pemadatan ini diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah, itu adalah kadar air dalam tanah yang dipadatkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah yaitu ada 5. Yang pertama ada jenis material tanah atau batuan. Yang kedua ada kandungan air dalam material. Yang ketiga ada metode pemadatan yang digunakan. Yang keempat adalah jumlah lapisan yang dipadatkan. Dan yang kelima adalah kekuatan dan jenis peralatan yang digunakan. Untuk peralatan yang digunakan, yang pertama adalah roller. Jadi peralatan utama yang digunakan pada pemadatan tanah untuk merapatkan dan memadatkan permukaan itu adalah roller. Ini biasa kita dapatkan atau kita bisa lihat di pembangunan jalan yang baru dibuat, itu ada roller. Yang kedua itu ada plat kompaktor, itu alat yang digunakan untuk memadatkan dan mencampurkan material tanah. Dia lebih kecil daripada roller. Sedangkan untuk yang ketiga adalah pemadatan tangan. Alat ini yang kita gunakan untuk turun lapangan kemarin. Untuk perawatan dan pengujian pemadatan tanah, itu setelah pemadatan tahan selesai, perawatan dan pengujian yang tepat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses tersebut. Ini termasuk pemeliharaan reguler dan pengujian kepadatan serta kekuatan material kepadatan tanah. Sekian dari saya. Jika ada salah kata pengucapan, mohon dimaafkan. Selamat siang.